Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhina kiram Al-Ustadz Afifuddin, yang juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhwan yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dalam satu sunnah, yaitu membaca doa ketika sujud terakhir. Dan ini menjadi sebuah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk dibaca. Kemarin sudah kita kupas tuntas ya sebahagian daripada hikmah istiqomah. Satu lafaz doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud terakhir, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, maka tetapkanlah agama kami, tetapkanlah iman kami. Kalimat doa ini mengajarkan kepada kita satu sikap istiqomah. Sudah kita bahas kemarin makna dari sebuah istiqomah itu sendiri. Dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan ista. Ya, penggalan kata istiqomah. Ista maknanya tegak, lurus. Qoma berdiri. Artinya terus-menerus berkesinambungan dalam sebuah iman, dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah kumpas satu pembelajaran kita tentang hikmah atau tujuan dibalik istiqomah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ayatnya yang tertera di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 insyaallah sampai ke-32. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa maknanya? Tegas dalam kalimat ayat Allah ini, Allah katakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah,
Tuhan kami adalah Allah. Yakin gak nih Pak kira-kira? Yakin. Udah pernah melihat Allah? Belum. Dan kita gak akan diperlihatkan dengan mata kasar kita nanti kalau sudah berjumpa dengan yaumil akhir, nikah Allahnya nanti. Qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia berpegang teguh dengan imannya. Miskin dia beriman sama Allah, kaya dia beriman sama Allah, susah dia beriman kepada Allah, senang pun dia tetap beriman kepada Allah. Dalam segala aspek kehidupannya, imannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk daripada kegiatan dalam hidupnya di dunia, dia tetap berimankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap beribadah, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semastaqamu, kemudian dia berpegang teguh pada pendiriannya. Dalam imannya dia tetap istiqomah. Apa bekal hikmah di balik istiqomah itu sendiri? Dipaparkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan hadirkan tuh malaikatnya. Turun malaikatnya Allah memberikan sebuah nasihat, alla takhafu wa la tahzanu. Ini kan kadang-kadang manusia, maaf Pak ya, manusia itu karakternya apa? Wa kanal insan aksara syai'in ajula. Maka kebanyakan manusia itu keluh kesah. Makanya Allah nasihatkan lewat malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ini berapa banyak manusia yang ketika diuji sama Allah. Ingat Pak ya, kita ini orang-orang yang beriman. Jangan kalian mengaku diri kalian beriman kepada Allah sebelum kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian lewat apa? Bisyar dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan. Ujian berupa keburukan, ujian juga berupa kebaikan. Semua kancah kehidupan kita isinya adalah ujian. Kadang ketika kita miskin diuji sama Allah, imannya masih teguh enggak? Imannya masih istiqomah enggak? Ini kadang-kadang manusia lebih banyak ngeluhnya, ya Allah besok mau makan apa? Besok bisa hidup bagaimana dengan pembayaran anak sekolah. Allah Karim. Ini kancah kehidupan, cerita tentang kehidupan. Orang-orang yang istiqomah dalam imannya dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap imannya kepada Allah, maka hadirnya malaikat menjadi sebuah ketenangan bagi dirinya. Bukan hanya orang-orang yang miskin, akan tetapi bagi mereka juga orang-orang yang kaya juga mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki kekayaan yang di dalam hati orang-orang kaya diberikan pula ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai di situ ya Pak. Udah 10 menit. Allah karim. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan malaikatnya dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, jangan gundah gulana, jangan galau dalam menghadapi kehidupan. Udah Pak, jalanin hidup begitu aja kok. Bangun tidur, bangun, terus kemudian kegiatan, aktivitas. Jadikan aktivitas kehidupan sehari-hari kita membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ibadah pokoknya. Udah jalanin. Kita ini detik-detik atau waktu-waktu yang ada sekarang tinggal menunggu giliran mati. Kapan kita akan dimatikan oleh Allah? Mungkin Bapak duluan, saya belakangan ya. Jujur ya, mau nggak? Atau saya belakangan, Bapak duluan. Tinggal pilih aja Pak. Kita tinggal giliran menunggu kematian. Sebelum datangnya kematian, maka jangan takut menghadapi kehidupan dunia. Jangan sedih, jangan gundah gulana, jangan galau menghadapi kehidupan di dunia ini. Semua berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Pak buat orang-orang yang beriman udah jelas.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang-orang yang beriman kepada Allah, siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia hadapi dilema tentang cerita kehidupannya, ketika dia menghadapi cerita tentang kehidupannya dengan segala macam masalah dan persoalan, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Ini baru cerita tentang kehidupan. Ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketika kita tutup usia, mau mati kita, dalam keadaan sakaratul maut, malaikat Allah pun datang. Allah takhafu wa la tahzanu. Ada garansi, Pak. Buat siapa? Sumastaqamu. Semua orang-orang yang beriman, imannya tetap istiqomah. Ada malaikat rahmat yang Allah turunkan di saat kematian kita. Pak, ujian hidup ada. Ujian ketika kita mati juga pasti ada. Nanti orang-orang yang beriman ketika kematiannya dalam peristiwa Najah, yang ketika itu rezeki sudah tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, akan diuji lagi iman kita. Datang dalam sebuah makna hadis dikatakan, datang setan dengan gerombolannya menguji keimanan kita. Karena dalam keadaan di sana saat sakaratul maut ada peristiwa yang namanya dahaga. Padahal malaikat Mikail sudah laporan sama Allah. Wahai Allah, Fulan bin Fulan dalam keadaan sakaratul maut. Rezekinya sudah aku cari di belahan barat. Rezekinya sudah aku cari di belahan timur. Utara dan selatan. Sudah tidak ada lagi rezekinya. Untuk minumnya pun sudah tidak ada. Di situ kondisi orang-orang yang mau mati dalam keadaan dahaga. Setan membawa bejana, membawa minuman. Saat dimana ditawarkan oleh setan laknatullah minuman dalam bejana, maka saat itu pula lepas iman kita. Na'udzubillah. Summastaqamu, kemudian dia beriman, dalam hidupnya dia bawa iman. Pada saat dia mau mati pun dia bawa iman, maka Allah hadirkan malaikat rahmatnya. Allah takhafu wa la tahzan. Gampang gak kira-kira, Pak? Oh, gak gampang. Memperjuangkan nilai istiqomah dalam iman, memperjuangkan nilai istiqomah dalam ibadah bukan persoalan mudah. Makanya Pak, saya seringkali menyampaikan pada setiap jemaah di mana saya ceramah, kalau ada kesempatan tauziah seperti ini, dalam ketika Bapak waktu duduk dalam sebuah kajian ilmu, umpamanya contoh malam Jumat, ini waktu hari Jumat besok Pak, udah setting tuh niatan kita. Maka di sanalah putaran kalimat dari sebuah pahala Allah sudah mulai mengalir. Nah, gampang loh Pak. Niatin malam Jumat besok, insya Allah aku hadir dalam majelis Yasin. Insya Allah tuh terus pahala Allah hadirkan. Innamal a'malu bin niat. Sudah mulai niat saja pada hari Jumat, sampai ketemu Jumatnya lagi, maka ada pahala yang terus mengalir setiap harinya. Dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mereka orang-orang yang beriman, kapasitasnya iman dulu. Dan orang-orang yang berilmu akan terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah, Pak, menuntut ilmu itu. Ya, duduk dalam sebuah majelis ilmu enggak gampang. Bukan persoalan mudah, apalagi berangkat subuh sampai ketemu Isya. Di waktu-waktu sholat, mampukah kita menjaga nilai dari sebuah istiqomah? Mudah-mudahan nih kita semua orang-orang menjadi istiqomah. Yang kedua, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya ketika sakaratul maut, ketika dalam keadaan najah, dalam keadaan lepas ruh dari raganya, lepas ruh dari jasadnya. Manusia yang beriman lantas imannya dijaga, maka Allah kabarkan lewat tatapan mukanya, wajahnya dinampakkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampak surga oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya istiqomah. Kalau keluar ruh dari pangkal kepala itu malaikat, Pak, muka orang-orang yang beriman, ya.
Ini perlu diketahui nih. Belakang nih, ya, belakang adalah golongan apa tuh? Malaikat, orang-orang beriman, orang-orang yang membangkang jin, setan, laknatullah ada di bawah kaki. Bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia istiqomah dalam imannya, kematiannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang biasa dia baca menjadi syafaatul Quran di saat peristiwa Najah. Iman yang dia jaga akan menjadi iman yang terus-menerus menjaganya lewat hadirnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Panen mau mati, dinampakin surga, kira-kira pengen buru-buru enggak? Pengen buru-buru udah pasti. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka nampak jelas janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ini kalau dipaparin panjang nih Pak. Ya lanjut aja ya. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya walakum fiha walakum bil akhirah. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Dan kami kata Allah akan menjadi pelindung-pelindung bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Ternyata kalau Allah yang backup kita Pak, kira-kira saya tanya, kalau Bapak di backup sama presiden, kemana Pak Anen pergi, presiden udah bilang kawal itu Pak Anen, kira-kira seneng nggak? Kalau Allah menjadi pelindung kita, nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah, dan kami kata Allah. Ini makna kami bukan berarti Allah banyak Pak ya. Ini kupasan dalam nahwu sorofi terlalu panjang. Ya, Allah yang menjaga kehidupan kita. Dalam sedih kita Allah jaga, dalam gembira kita Allah jaga, dalam miskin kita Allah jaga, dalam kaya kita Allah jaga, dalam susah kita dijaga sama Allah, dalam senang pun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah dalam imannya tenang Pak. Enggak gusar, enggak ajula, enggak ngeluh dia. Udahlah kehidupan seperti ini adanya, mau dibilang apa lagi? Ya Pak. Punya bini satu, bersyukur Pak, masih punya bini. Kalau ada yang mau nambah, Patri mau nambah? Alhamdulillah. Udah dikasih mobil, kadang nggak bersyukur. Udah punya rumah, kadang nggak bersyukur. Inilah manusia Pak. Ya, sudah enak dibuat sama Allah. Hancurnya sebuah kehidupan ketika kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi oleh Allah. Ini manusia beranjak pada satu faktor yang namanya keinginan. Makanya jadi kacau hidupnya. Ingin punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi, ingin punya istri lagi. Allah kirim. Di mana Allah letaknya? Di mana penjagaan Allah pada mereka orang-orang yang seperti itu? Makanya summastaqamu. Kemudian mereka orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, dia tenang hidupnya. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah dijaga sama Allah. Allah yang urus kehidupan kita. Allah yang menjadi penentu dalam kehidupan kita. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha, selanjutnya, ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di sana apa yang kita inginkan dikasih sama Allah. Di sana apa yang kita minta, madaddaun, akan dikabul sama Allah. Di mana? Di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulam min ghafurir rahim. Ini bagi orang-orang yang istiqomah, sudah disiapkan rahman rahimnya Allah. Terus turun mengalir. Dalam apa Pak? Dalam ketenangan batinnya, dalam ketenangan kalbinya, hatinya. Makanya kita doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kalau rame-rame, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dini. Paham sampai di sini? Insyaallah. Ini sedikit yang apa yang disampaikan hikmahnya Pak. Kalau dikupas tuntas teramat sangat panjang, waktunya sudah cukup, sudah selesai. Insya Allah kita semua Allah jadikan bahagian dari hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam iman, hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, dan semoga iman kita diterima, ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.